Shalom, selamat malam, selamat jumpa dengan Peka Zaitun 1. Nah, pada malam hari ini kita akan membahas suatu judul yang berjudul Akhir Suatu Kehidupan. Saudara, akhir suatu kehidupan adalah suatu kematian. Pertanyaannya, apakah kematian kita ini nanti? Akhir kehidupan ini nanti? Kita akan masuk surga atau neraka? Itu pertanyaan secara umum terjadi di dalam kehidupan manusia. Namun bagi orang Kristen, kehidupan di surga suatu kepastian. Karena telah dikatakan bahwa kehidupan orang percaya yang percaya pada Yesus Kristus pasti masuk surga. Nah, hanya saja memang ada syaratnya. Tidak sekedar kita mengaku Kristen terus pasti masuk surga. Wow, tidak. Jadi ada hal-hal yang perlu diingat dan perlu dilakukan di dalam kehidupan ini. Di dalam kehidupan ini ada 3 persyaratan minimal di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Yang pertama adalah kita harus tahu jalannya. Yaitu kita harus tahu jalannya. Sebab Yohanes 14 ayat 6 mengatakan, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun sampai pada Bapa kalau tidak lewat aku. Itu adalah kata-kata Tuhan Yesus ketika bertemu dengan murid-muridnya. Jadi disitulah jalan kebenaran dan hidup yang akan membawa kita menuju kerajaan surga. Tanpa Tuhan Yesus kita tidak sampai ke kerajaan surga. Hanya dialah jalan satu-satunya. Nah, sebab dikatakan di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain diberikan pada manusia yang daripadanya kita memperoleh keselamatan. Tidak ada. Jadi pegang jalan satu-satunya untuk mencapai kerajaan surga adalah Yesus Kristus Tuhan sebagai jalan kebenaran dan hidup. Yang kedua, harus melakukan kehendak Bapa. Di dalam firman Tuhan mengatakan, bukan setiap orang yang memanggil aku Tuhan, Tuhan, yang akan masuk kerajaan surga. Bukan. Tetapi mereka yang melakukan kehendak Bapa. Bagaimana kita melakukan kehendak Bapa? Ya apa saja yang ada di dalam firman, yang diajarkan firman kepada kita, yang diajarkan Tuhan Yesus sebagai firman yang hidup, memberikan satu solusi, memberikan satu jawaban bahwa inilah jalan kebenaran dan hidup yang akan membawa kita ke dalam kerajaannya yang kekal abadi, yang mulia, yang indah, yang berbahagia. Nah, di dalam kehidupan kita harus melakukan kehendak Bapa. Apa kehendak Bapa? Kehendak Bapa adalah berdoa, memuji, menyembah, dan sebagainya. Jadi itu merupakan hal-hal, di antaranya hal-hal yang perlu kita perhatikan. Kita mengadakan hubungan yang intim dengan Allah Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan yang ketiga, melakukan apa yang terbaik. Dan melakukan apa yang terbaik itu adalah di dalam kitab Matius 25. Yaitu di dalam saat penghakiman terakhir. Di sini Bapa berkata
Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan telah disediakan bagimu sejak dunia adikan. Itu janji yang diberikan Bapa. Karena itu kita harus dan wajib melakukan apa yang terbaik di dalam kehidupan ini. Apa yang menjadi kehendak Bapa, yaitu kita harus menjalankan satu. Ketika aku lapar, engkau memberi makan. Ketika aku dahaga, engkau memberi minum. Ketika aku kedinginan, engkau memberi pakaian. Ketika aku sakit, engkau melawat. Dan ketika aku di penjara, engkau mengunjungiku. Itu adalah harapan yang diharapkan oleh Bapa, dilakukan oleh orang-orang percaya terhadap hamba-hambanya yang terkecil, yang hina. Itu sama dengan kita melakukan kepada Bapa, kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, dengan 3 syarat itu, kita sudah layak untuk menjadi penghuni kerajaan surga. Amin. Tuhan memberkati.